Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifyansyah dengan NIM 2023-11183. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen scheduling pada sistem kontrol. Jadi scheduling itu adalah teknik kontrol di mana parameter pengendali atau gen disesuaikan secara otomatis sesuai kondisi operasi sistem. Jadi ketika sistem bekerja pada kecepatan, suhu, atau beban yang berbeda, pengendali misalnya PID controller tidak menggunakan satu nilai konstanta tetap, tetapi berubah-ubah, terschedule, agar tetap optimal di tiap kondisinya. Contohnya pada pesawat terbang, pengendali otomatis harus menyesuaikan gain ketika kecepatan, ketinggian, dan sudut serang berubah, karena dinamika pesawat juga ikut berubah. Fungsi dan tujuan gen scheduling. Yang pertama, fungsinya itu menyesuaikan respons sistem agar tetap stabil dan cepat meskipun kondisi berubah-ubah. Yang kedua, mengoptimalkan performa kontrol tanpa harus mengganti pengendali secara manual. Tujuan penerapan yang pertama, meningkatkan stabilitas sistem. Yang kedua, memperbaiki akurasi kontrol di berbagai titik operasi. Yang ketiga, mengurangi error dan overshoot. Yang keempat, menghemat energi dan biaya perawatan karena sistem bekerja pada efisiensi optimal di setiap kondisi operasi. Jadi di sini ada studi kasus Adaptive Cruise Control System atau ACC, perbandingan gain, scheduling PI dan LK controller. Sistem Adaptive Cruise Control atau ACC merupakan teknologi pengendalian kecepatan otomatis pada kendaraan yang mampu menyesuaikan kecepatan sesuai jarak terhadap kendaraan di depannya. Sistem ini sudah banyak digunakan pada mobil modern di Indonesia, terutama pada kendaraan kelas menengah ke atas seperti Toyota Camry Hybrid, Mitsubishi Pajero Dakar, dan Hyundai Ioniq 5. ACC bekerja dengan membaca jarak antar kendaraan menggunakan sensor radar atau LiDAR, kemudian mengatur throttle dan rem untuk menjaga kecepatan dan jarak aman secara otomatis. Namun, kondisi jalan di Indonesia yang bervariasi seperti menanjak, menurun, dan lalu lintas padat, membuat sistem kontrol kecepatan memerlukan menyesuaikan dan dinamis. Sistem kontrol dengan gain tetap sering kali tidak mampu memberikan performa stabil di semua kondisi tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dan pengujian dengan dua metode kontrol yang berbeda, gain scheduling PI control dan linear quadratic atau LQ controller, untuk menentukan mana yang lebih optimal dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan kendaraan. Permasalahan dan tujuannya. Permasalahan yang pertama, kondisi non-linear kendaraan. Dinamika kendaraan berubah sesuai kecepatan, massa, dan kondisi jalan. Yang kedua, PI control konvensional tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi operasi. Tiga, diperlukan metode kontrol adaptif yang tetap stabil pada berbagai kecepatan dan jarak aman. Tujuan studi yang pertama, membandingkan performa gain scheduling PI dan LQ control pada sistem ACC. Yang kedua, menentukan metode kontrol yang lebih efektif dalam menjaga jarak aman dan kenyamanan pengemudi. Analisis dan kesimpulan. Analisisnya yang pertama, gain scheduling PI lebih mudah yang diterapkan secara praktis pada kendaraan, terutama karena parameter tuning bisa berbasis di uji lapangan. LQ controller menghasilkan performa yang lebih optimal dan stabil, namun memerlukan model kendaraan yang presisi dan komputasi lebih tinggi. Yang ketiga, untuk kondisi jalan di Indonesia sering berubah, macet, tanjakan, dan kondisi lalu lintas tidak konstan. Kombinasi keduanya, hybrid adaptive control, bisa menjadi solusi ideal. Kesimpulannya, yang pertama, sistem gain scheduling PI unggul dalam kemudahan implementasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan kecepatan. Yang kedua, sistem LQ controller memberikan kontrol yang lebih halus, stabil, dan efisien energi, cocok untuk kendaraan listrik modern di Indonesia. Yang ketiga, dalam konteks industri otomotif Indonesia, gain scheduling PI cocok untuk kendaraan konvensional, sedangkan LQ controller lebih ideal untuk kendaraan otonom dari EV
yang menggunakan sistem kontrol berbasis model. Di sini ada skematik blok diagram loop luar dan loop dalam, di mana tingkat sistem ini mencakup dua pengendali yang berbeda, yaitu pengendali throttle dan pengendali rem. Pengendali throttle aktif ketika kecepatan referensi lebih tinggi daripada kecepatan yang diukur. Sedangkan pengendali rem menjadi aktif ketika kecepatan referensi lebih rendah daripada kecepatan yang diukur. Pengendali PI tetap digunakan untuk mengendalikan torsi rem, sedangkan pengendali dengan gain terjadwal digunakan untuk mengendalikan throttle. Pengendali dengan gain terjadwal ini bisa berupa tipe PI atau LQ. Keluaran dari pengendali rem dan throttle dibatasi antara 0 dan 1. Anti-wind loop ditambahkan dalam loop kendali umpan balik. Nilai gain proporsional dan integral dari pengendali rem PI secara bergantian antara pengendali throttle dan pengendali rem diimplementasikan. Setelah itu, tingkatkan pengendali ini yang dikenal sebagai ACC, menghitung kecepatan referensi baru. Ini dapat diimplementasikan sebagai pengendali PI dengan kesalahan jarak sebagai input. Pengendali loop luar mengandung fungsi switching yang memungkinkan pergantian antara mode ACC dan CC, seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan memvalidasi berbagai parameter, yaitu jarak yang diinginkan, jarak aktual, kecepatan yang diinginkan, dan kecepatan kendaraan yang mengikuti. Lanjut pada kesimpulan, gain scheduling merupakan metode pengendalian yang efektif untuk sistem yang memiliki karakteristik berubah-ubah atau non-linear dengan menyesuaikan nilai parameter kontrol secara otomatis terhadap kondisi operasi seperti kecepatan suhu dan beban. Metode ini mampu menjaga sistem dalam kestabilan responsif dan efisien di seluruh rentang kerja. Penerapan gain scheduling tidak hanya meningkatkan performa dan operasi sistem, tapi juga mengurangi kebutuhan penyetelan manual serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi energi dalam memproses pengendalian otomatis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata pada saat saya presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.